Oke, halo semuanya. Kembali lagi di channel Patek Kehidupan 62. Dan hari ini gue akan membahas tentang sistem kerja yang 12 jam nonstop yang pernah gue kerja itu 12 jam di tahun 2021 sampai 2022, 1 tahun gitu ya. Dan apa sih sistem kerja 12 jam itu seperti apa gitu? Banyak orang yang bahkan menghindar dari pekerjaan yang full time ini gitu ya. Dan di sini gue akan menjelaskan beberapa detail tentang kerja 12 jam itu seperti apa dan sistemnya seperti apa gitu. Oke, kita akan bahas, kita ngopi dulu. Yang pertama, biasanya untuk kerja 12 jam itu untuk sorry. Oke, yang pertama untuk sistem kerja yang 12 jam ini tuh nggak semuanya ada di gudang gitu ya. Ada juga yang di pabrik atau di perusahaan seperti itu. Dan lebih mirisnya lagi dengan kerja yang full 12 jam nonstop dengan gaji yang tidak sesuai itu banyak gitu ya. Ya sama sampai sekarang juga masih banyak dengan gaji bahkan di bawah 100.000 gitu untuk kerja di 12 jam ini. Dan yang pertama, biasanya kerja di 12 jam itu waktunya itu hitung mundur dari 7 ke 7, bahkan ada 8 ke 8. Jadi jam 8 pagi kita berangkat, pulang jam 8 malam. Jadi berangkat pagi, pulang malam, seperti itu. Dan hitungannya itu nggak lembur, nggak. Ya hitungan kerjanya seperti itu gitu. Biasanya ini di CP, bukan perusahaan besar gitu ya, di CP, di gudang-gudang ekspedisi atau yang lain gitu banyak. Kalian bisa scroll. Dan gua pernah kerja di perusahaan yang kerjanya 12 jam itu PT lumayan besar, ada di daerah gua di Tangerang, dengan gaji pas banget 100.000 genap, pas gak kurang gak lebih. Dengan sebulan itu 3 juta. Ya kalau gua full, kalau gua nggak full, misalkan gua nggak masuk 2 hari ya, jadi dipotong jadi 2.800.000 seperti itu. Dan kerjanya itu ya seperti ini untuk jadwal waktu kerja. Gua masuk itu jam 7 malam, pulang jam 7 pagi. Kadang juga masuk pagi gitu. Dan untuk si pagi seperti ini untuk sistem jadwal kerjanya, jam 7 pagi kita udah kerja, udah keringatan gitu ya, udah kerja. Jam 12 siang kita istirahat sampai jam 1. Nah sampai jam 1 kita mulai kerja lagi, dan kerja lagi sampai jam 6 sore, waktunya azan maghrib gitu ya bagi yang muslim. Kita istirahat lagi setengah jam aja gitu ya, itu cuman break buat sholat atau buat ngopi bentar. Dan kita lanjut lagi sampai jam 7 malam baru kita pulang. Sebenarnya gue juga ngerasa panjang banget waktunya gitu kan. Gue lihat karyawan lain di PT-PT lain jam 4 sore tuh udah pada pulang gitu. Dan sampai gue ngeluh gitu kan, wah panjang banget ini jamnya gitu. Terus gue lakonin sampai 1 minggu gue kerja. Akhirnya kita nggak ngerasa waktu itu panjang. Jadi seperti itu guys ya. Dan yang kedua, untuk kerjanya ngapain? Ya jenuh gitu. Pasti kita jenuh, monoton gitu ya. Kita ngoprek-ngoprek mesin, kita faking, kita beres-beres atau yang lain sampai 12 jam itu bukan waktu yang sebentar gitu ya. Jadi kita ini gimana ya hitungannya? Kita ini waktu di pulang kerja itu bukan ada nggak ada waktu buat kita main, nggak ada waktu kita break, kita nongkrong dulu, nggak ada. Jadi kita pulang kerja ya udah kita tidur, pagi kita kerja lagi, dan kita ngelakuin lingkaran itu terus menerus gitu. Dan akhirnya gue udah muak gitu kan, akhirnya gue mutusin buat keluar, gue nyari kerjaan lagi. Dan alhamdulillah gue dapet, walaupun gajinya itu nggak masuk akal gitu. Kita ngopi dulu, jangan kaget. Di daerah gue ini masih banyak untuk gaji-gaji yang
tidak manusiawi gitu ya. Dan ini gue udah bahas sistem kerja yang 12 jam seperti apa, dan kedua akan bahas tentang gaji. Untuk gaji di sini tuh di bawah rata-rata gitu ya. Gua ada temen gue yang gajinya itu 60 ribu, 60 ribu nih, daerah Tangerang, masih kerja sampai sekarang. Intinya dia sebulan itu kalau kerjanya full full yang nggak libur itu 1,5 juta sebulan, dengan kerja ya normal sih, alhamdulillah kerja normal 8 jam, dan ya nggak masuk akal gitu, job desknya banyak, kita bongkar mesin, bongkar apapun gitu ya, dan gajinya kita cuma 60 ribu. Maaf, bukannya menghina, tapi ya nggak sublogika gitu. Dan bahkan ada lagi lebih banyak itu yang gajinya 40 ribu, 30 ribu sehari, bahkan ada yang 50 ribu juga. Itu intinya di bawah 100 ribu tuh banyak. Gue bukan yang ngajarin kalian buat ngeluh, buat ya ini gak masuk logika gitu, maksud gue buat kalian yang masih kerja di sistem gaji yang di bawah rata-rata gitu ya, lebih baik kalian update diri kalian gitu untuk mencari lowongan kerja lain gitu ya. Dan untuk mencari lowongan kerja itu emang gak gampang gitu ya, tapi kita bisa berusaha gitu. Jadi kita selama pulang kerja, kita siapkan lamaran kita, CV kita gitu untuk lamar ke perusahaan lain, email kita ya. Ingat pesan gue, jangan pernah namanya ngebolang. Nyari kerjaan tuh jangan ngebolang. Lo tau kan ngebolang tuh ya, kita naik motor nih, kita nyari perusahaan yang open locker gitu, itu nggak akan mungkin dapet guys. Jadi lebih baik kita cari infonya di Instagram, Facebook, dengan yang adanya email, atau emang dia pabrik itu benar-benar buka loker baru kita berangkat, daripada kita muter-muter di kawasan industri, akhirnya yang dapet kita capek dan banyak uang keluar, bensin, makan, dan lain-lain gitu. Dan saran gue ya, untuk sistem kerja sekarang tuh makin parah, jadi banyak sekali antek-anteknya gitu ya, dari HRD-nya, yayasan, dan lain-lain itu banyak. Jadi misalkannya si manajernya ini nyari butuh lowongan gitu ya, pasti kan lewat HRD gitu, dan pasti itu kan kita nggak gratis gitu kan. Tapi banyak sih, maksud gue, yang bener-bener pure murni sendiri gitu ya, di itu khusus pabrik-pabrik besar gitu ya. Dan pabrik besar juga nggak kemungkinan kita harus bayar. Jadi buat kalian yang udah kerja, yang gajinya emang masuk logika, di bawah, di pas-pasan gitu ya, walaupun di bawah UMR, UMK, dan lain-lain, itu ya bersyukur dulu, karena banyak orang yang gajinya 30 ribu, 40 ribu itu banyak. Jangan jauh-jauh lah, di belakang rumah gua untuk bagian tukang kebun itu, di perumahan-perumahan elit, ada banyak karyawan itu gajinya cuma 40 ribu sehari. Itu untuk kerja full seharian hanya 40 ribu, dan gue sedih gitu kan. 40 ribu itu ya kita main apa gitu ya, cukup apa gitu, bukan yang lalu. Dan bahan pokok di kita itu makin mahal gitu ya, apalagi di daerah Tangerang gitu kan, sedikit-sedikit naik harga gitu. Dan gue lebih pure, gue lebih ninggalin kerjaan gue yang gajinya 60 ribu sehari, bahkan yang walaupun kerjanya enak tapi gue tinggalin aja. Kenapa? Ya gue nggak akan update gitu. Kita ngopi dulu. Jadi gue di sini cuma mau cerita aja, edukasi ke kalian, dan pengalaman gue kerja dari zaman gue 2019. Gue kerja awal tuh tahun 2019 sampai akhirnya sampai 2025 gue mutusin buat resign dari semua pekerjaan apapun. Akhirnya gue milih jualan online gitu ya, walaupun keuntungan itu nggak banyak, paling sehari cuma berapa ratus ribu, maksudnya ya di bawah 100 ribu gitu kalau lagi ngeblok gitu. Kalau lagi naik ya kita bisa di angka 100 ke atas gitu. Enaknya apa ya, gue nyantai gitu, gue bisa ngopi, bisa ngerokok, dan lain-lain. Ya gitu, freelance gue banyak. Daripada gue kerja di 60 ribu sehari, 50 ribu sehari, badan gue hancur, gue tipes, perusahaan juga nggak peduli, nggak ada BPJS gitu, dan lain-lain, itu banyak gitu kan.
gue sakit ya gue bayar. Misalkan gini, gue sehari 60.000 nih, dikali 10 hari itu paling 600.000 kan. Nah, untuk berobat aja itu kan minimal kita kalau berobat itu kan biayanya banyak gitu, 150.000, 200.000 gitu, dan tergantung penyakit kita gitu. Apalagi kita mau tipes gitu kan, akhirnya boncos juga, belum gua biaya bensin, biaya makan gua, bakal gua emang perusahaan CP-CP yang gajinya 50.000 itu emang nyediain makan kagak coy. Ya lu diperas di situ tenaga lu gitu kan. Kayak lu jangan jauh-jauh dari daerah Tangerang, gua di kabupaten nih, kalau emang lu orang pemerintahan atau orang lain itu lah investigasi kalian, banyak itu di daerah sini yang gajinya itu nggak normal banyak. Tapi balik lagi ke kita, ya emang porsi gajinya segitu, ya emang perusahaannya sanggup ngasih gaji segitu, ya kita nggak bisa nolak, mau gimana lagi kan. Perusahaan juga nggak maksa buat kalian kerja di situ gitu. Jadi balik lagi ke kalian gitu. Jadi gue cuma ngasih saran buat kalian yang masih kerja di bawah gajinya rata-rata gitu, kalian nikmatin dulu, kalian berusaha sambil mencari pekerjaan lain sampai kalian dapat, baru kalian resign. Jangan resign dulu sebelum dapat kerja, seperti itu ya. Oke.